Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh peserta didik kelas 12. Seperti biasanya Ibu mengharapkan Ananda semua dalam kondisi sehat afiat, begitu pula dengan keluarganya. Dan kita berharap juga iman kita semakin meningkat, apalagi dalam mengalami cobaan kelas dunia ini. Semoga seluruhnya nanti kondisinya menjadi normal kembali. Amin ya robbal alamin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum. Untuk kali ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita, yaitu dinamika kasus pelanggaran hukum. Untuk materi ini kita akan membahas 3 hal, yaitu pertama, contoh kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, kita akan membahas tentang sanksi pelanggaran hukum. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Ibu mengingatkan kembali yang dinamakan hukum itu adalah keseluruhan peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, bersifat memaksa dan tentunya ada sanksi. Anak-anak yang tercinta, banyak sekali pelanggaran hukum yang kita temui di masyarakat. Antara lain pada saat berkendaraan, menerabas atau menerobos lampu merah. Kemudian seringnya kita melihat di media massa atau mendengar berita bahwa adanya kasus korupsi, kemudian adanya kasus maling atau penggarongan, kemudian ada juga kasus perampokan, begal, dan lain sebagainya. Ibu sampaikan bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum itu biasanya dimulai dari yang kecil-kecil, kemudian karena kebiasaan ini dibiarkan, maka kemudian menjadi kejahatan yang bersifat besar atau memprihatinkan. Kita mulai membahas pelanggaran di lingkungan sekolah. Pertama kali yang sering kita jumpai adalah pelanggaran terhadap tata tertib, kemudian menyontek pada saat ulangan, kemudian ketiga seringkali coba-coba mengikuti aksi tawuran di kalangan pelajar yang dapat tentunya mengganggu ketertiban umum. Di lingkungan keluarga sering pula kita melihat adanya pelanggaran hukum, antara lain mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah dengan membunyikan musik yang keras pada saat ada yang beribadah. Kemudian melaksanakan ibadah tentunya tidak tepat waktu dan mengambil barang yang bukan miliknya, misalnya milik kakaknya atau milik orang tuanya. Kemudian mengabaikan perintah dari orang tua, itu juga merupakan pelanggaran hukum tentunya di lingkungan keluarga. Sementara itu, pelanggaran hukum yang kita temui di masyarakat pun semakin banyak. Antara lain adalah kita melihat masih ada warga yang bertindak main hakim sendiri manakala melihat sebuah kejahatan. Kemudian melakukan diskriminasi terhadap anggota masyarakat yang berbeda agama atau berbeda ras. Kemudian ini yang paling sering kita lihat adalah membuang sampah sembarangan. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu pun tak luput dari pelanggaran, banyak sekali kasusnya. Antara lain adalah melakukan perusakan fasilitas umum, kemudian melakukan perampokan di jalan raya, sehingga tentunya mengakibatkan kerugian orang lain dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Ini sering banget kita temukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang sanksi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini diatur secara spesial di pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana. Di pasal 10 KUHP ini, hukuman dibagi dua menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan, di mana hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, dan kurungan. Kemudian hukuman tambahan itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Ibu tampilkan di sini adalah bentuk sanksi hukum untuk pelanggaran pembunuhan berencana yang diatur oleh pasal. Ibu berikan contoh di sini adalah bentuk sanksi hukum dalam berbagai pelanggaran hukum. Antara lain adalah pembunuhan berencana. Diatur di dalam pasal 340 KUHP, ancamannya atau sanksinya berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian adalah korupsi, di mana merupakan sebuah perbuatan hukum yang merugikan negara. Sanksinya
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun dalam keadaan tertentu, manakala melakukan korupsi, maka hukuman mati dapat dijatuhkan. Korupsi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kasus yang sering marak yaitu kasus penculikan diatur oleh pasal 328 KUHP, di mana sanksi bagi yang melakukannya akan dipenjara paling lama 12 tahun. Di era digitalisasi ini, pemalsuan data seringkali terjadi. Ini akan diancam oleh pasal 263 Kitab Undang Hukum Pidana. Sanksi yang diberikan di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 263 ini adalah penjara maksimal 6 tahun. Agar penegakan hukum di negara Indonesia ini mengalami perkembangan yang signifikan, maka tentunya membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Antara lain dapat dilakukan dengan pertama, menyelenggarakan kegiatan siskamling di lingkungan masyarakat. Kedua, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kemudian ketiga, menaati aturan yang ditetapkan di masyarakat. Untuk pelajar dapat menunjukkan partisipasinya melalui sikap disiplin di sekolah, mentaati seluruh peraturan yang telah diterapkan oleh pihak sekolah, kemudian tidak membuat tindakan yang dapat memicu pertikaian di masyarakat, kemudian ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Seperti biasanya sebelum Ibu akhiri, Ibu memberikan quotes bahwa hidup itu di dunia ini hanya 3 hari, kemarin yang tak akan terulang ceritanya, besok yang belum tentu menemuinya, hari ini tempat menabung amalan kita. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.